warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halwa Mahira dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab 2. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai metode-metode filsafat dan juga macam-macamnya. Secara etimologi, metode berasal dari kata Yunani yang berarti metodos, dengan kata depan meta yang memiliki 4 arti, yaitu menuju, melalui, mengikuti, dan juga sesudah. Dan kata belakangnya yaitu hodos yang memiliki arti jalan, perjalanan, cara, dan juga arah. Sehingga istilah metodos berarti penelitian, metode, ilmiah, hipotesa ilmiah, juga uraian ilmiah. Sedangkan secara terminologi, metode yaitu suatu upaya yang bersifat ilmiah dan cara kerja yang teratur dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu objek yang dipermasalahkan dan merupakan sasaran dari disiplin ilmu tertentu. Nah, filsafat memiliki berbagai macam metode. Metode yang pertama, metode filsafat kritis. Metode ini dikembangkan oleh dua filsuf Yunani terkemuka, yaitu Socrates dan Plato. Filsuf yang pertama yaitu Socrates. Ia tidak meninggalkan karyanya dalam bentuk tulisan, namun ajarannya dikenal saat ini. Kemudian Socrates mengembangkan metode untuk menginspirasi para filsuf sesudahnya, yaitu dialog, rumusan sebagai titik tolak, pembantahan, induksi, juga definisi. Filsuf yang kedua yaitu Plato. Metode Plato ini melampaui Socrates dalam berfilsafat. Perbedaan metode filsafat Plato dan juga Socrates yaitu Socrates memusatkan perhatiannya pada bidang etis, sedangkan Plato memusatkan perhatiannya pada bidang yang amat luas yang mencakup seluruh ilmu pengetahuan. Anton Becker mengklasifikasikan metode filsafat Plato menjadi 3, yaitu dialog, hipotesa, dan juga definisi. Dengan menjalankan tahapan metode tadi, para ahli filsafat menjelaskan bahwa Plato dapat menghasilkan beberapa buah pemikiran yang dapat dijadikan sebuah teori, yaitu teori tentang bentuk-bentuk, sifat cinta, metode dialektika, sifat jiwa, dan masyarakat ideal. Metode yang kedua yaitu metode filsafat skolastik. Anton Becker menjelaskan metode ini bersifat sintesis dan deduktif, di mana metode ini menekankan pada 3 hal, yaitu meneliti cara berpikir, cara menguraikan, dan membuktikan ajarannya. Metode ini dikembangkan oleh Thomas Aquinas yang mengacu pada pemikiran Aristoteles. Thomas Aquinas selain sebagai seorang filsuf, ia juga merupakan seorang imam Katolik dan biarawan. Thomas Aquinas merincikannya dengan 4 tahapan, yaitu soal atau masalah, keberatan-keberatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa, jawaban-jawaban yang diberikan oleh mahasiswa senior, dan kesimpulan yang diberikan dosen. Yang ketiga, metode filsafat intuitif. Metode ini menggunakan pemakaian simbol-simbol yang diusahakan untuk pembersihan intelektual serta pensucian moral sehingga tercapai suatu penerangan pikiran. Terdapat 2 filsuf yang mengembangkan metode ini, yaitu Plotinus dan Henry Bergson. Filsuf yang pertama yaitu Plotinus. Plotinus adalah seseorang yang mengembangkan ajaran Plato, di mana beliau mendirikan sebuah akademi yang bernama Neoplatonisme di Roma pada umur 40 tahun. Kontribusi yang diberikan Plotinus sangat berharga dalam tradisi ilmiah barat. Metode filsafat intuitif Plotinus yaitu yang pertama, filsafat Plotinus hanyalah doktrin melainkan way of life. Sikap kontemplatif meresapi seluruh metode berpikir pada Plotinus. Konsep yang digagas oleh Plotinus masih berlangsung hingga saat ini, dan di setiap agama memiliki konsep pendidikan rohani di asrama. Dan dalam Islam dikenal dengan kehidupan para sufi. Filsuf yang kedua yaitu Henry Bergson. Henry Bergson merupakan filsuf yang beragama Yahudi, di mana beliau memiliki ketertarikan sangat mendalam terhadap filsafat Plotinus. Metode filsafat intuitif yang dikembangkan oleh Bergson memiliki arti dorongan itu. Menurut Henry Bergson, konsep filsafat intuitif menarik untuk ditelaah lebih dalam. Yang keempat, metode filsafat skeptik, yaitu metode filsafat dengan meragukan segala sesuatu merupakan asas berpikir yang menjadi tolak ukur dalam dunia filsafat. Salah satu tokoh yang terkenal dalam metode ini yaitu René Descartes. Selain sebagai seorang filsuf, beliau juga merupakan ahli matematika, saintis, sosok pencetus pemikiran modern, dan peletak dasar rasionalisme. Metode ini mengajarkan bahwa untuk memastikan sesuatu yang benar-benar ada bukan dilalui dengan hayalan, melainkan sesuatu tersebut harus disangsikan terlebih dahulu.
Kebenaran yang selama ini diterima sebagai kebenaran haruslah diragukan kebenarannya. Metode yang kelima yaitu metode filsafat empiris. Filsuf yang terkenal dalam metode filsafat ini yaitu David Hume. Beliau merupakan filsuf berkebangsaan Inggris. Beliau menggunakan metode eksperimental. Metode ini dinyatakan sukses dalam ilmu alam. Hume berpendapat bahwasanya semua ilmu berhubungan dengan hakikat manusia, dan ilmu yang berkaitan dengan manusia merupakan satu-satunya dasar pokok bagi ilmu-ilmu lain. Dapat dinyatakan bahwa hal yang tidak tampak tidak diakui dalam metode filsafat empirisme. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.